Kalau politik dicampur dengan agama, maka agama rusak. Nah, ini menggambarkan seakan-akan memang dia bertolak belakang. Kenapa? Karena agama itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kemaslahatan dan sebagainya. Sedang sebahagian politisi dalam kenyataan itu bertolak belakang dengan itu. Lembaga pendidikan, lembaga-lembaga rumah-rumah ibadah khususnya tidak digunakan untuk politik praktis. Ramadan penuh kemenangan, Imam Masjid Istiqlal trauma ditipu Anies, sindir abut gunakan politik saat di masjid. Heru Budi Hartono pun dukung, say no to politik identitas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Yaitu memanfaatkan jamaah untuk syahwat politik kebencian. Mana kinerja Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, alhamdulillah sangat luar biasa. Sehingga kita buat di Aceh, bagaimana Aceh ke depan supaya lebih bagus. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta meningkatkan sinergi dengan pengurus Masjid Istiqlal untuk pembinaan, menjaga kerukunan dan pengembangan kesejahteraan umat beragama di Jakarta. Kami bersilaturahmi ke Imam Besar Istiqlal. Tidak ada hal lain kecuali kami ingin meningkatkan sinergi, kata penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta. Sinergi lainnya, lanjut Heru Budi, Pemprov DKI memberikan dukungan dengan menambah petugas kebersihan untuk membantu menjaga keasrian dan kebersihan lingkungan sekitar Masjid Istiqlal, seperti trotoar atau jalur pedestrian di sekitarnya. Pemprov DKI juga akan bersinergi dan mendukung kegiatan pembangunan tambahan di Masjid Istiqlal. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan PUPR untuk sedikit perbaikan di Monas dan bisa disinergikan dengan Istiqlal. Dalam kesempatan itu, Heru meninjau area masjid dan hasil penataan atau revitalisasi Masjid Istiqlal. Heru juga mengapresiasi Masjid Istiqlal karena menjadi masjid pertama di dunia yang memperoleh penghargaan atau sertifikat Final Excellence in Design for Greater Efficiencies dari International Finance Corporation sebagai bangunan ramah lingkungan. Sementara itu, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyambut baik upaya peningkatan sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya pun menegaskan akan terus menggalang kerukunan lintas agama dan juga mendukung berbagai program maupun kebijakan Pemprov DKI Jakarta, kecuali kegiatan politik. Dalam kunjungan itu, Heru Budi Hartono didampingi penjabat Sekda DKI Uus Kuswanto, Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual atau Dikmental Provinsi DKI Jakarta, Aceng Zaini. Sementara itu, pengurus Masjid Istiqlal diantaranya Kepala Sekretaris Istiqlal Mubarak, Kepala Bidang Riayah Istiqlal Said Saile, Kepala Bidang Peribadatan Istiqlal Bukhari Al-Katiri, hingga Kepala Bidang Diklat Istiqlal serta Farid Senong. Apa yang dilakukan oleh PJ Heru dalam membangun sinergitas dengan pihak Masjid Istiqlal memang perlu diapresiasi. Terlebih, Imam Besar Masjid Istiqlal mempersilahkan dan mendukung kegiatan Pemprov DKI yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal selain kegiatan politik. Tentu saja ini merupakan kolaborasi yang perlu diapresiasi dan juga sindiran telak bagi Anies Baswedan. Karena selama dia menjadi Gubernur DKI Jakarta entah sudah berapa lama, entah sudah berapa tempat ibadah yang ia gunakan untuk kegiatan politik. Seperti halnya pada acara Tabligh Akbar dan peringatan 117 tahun Organisasi Syarikat Islam di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu 9 Oktober lalu, sebelum Anies lengser dari kursi gubernur. Ia pun diteriaki presiden, mulai dari ibu-ibu hingga bapak-bapak bersorai-sorai, menggemakan seruan tersebut tepat sebelum sang gubernur memberikan sambutan. Anies kemudian merespon dukungan dirinya maju dalam pencalonan presiden di Pilpres 2024 tersebut. Ia mengatakan bakal menjalani satu persatu kegiatan menjelang berakhirnya masa baktinya pada 16 Oktober. Dalam acara itu, Anies berujar bahwa ia akan memasuki babak akhir sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga 16 Oktober. Ia pun menyatakan pamit bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta. Ia juga meminta doa untuk menuntaskan tugas apabila diberi amanat-amanat yang lain. Dia lalu meminta maaf jika banyak melakukan kesalahan selama memimpin Jakarta. Gimana? Politis sekali, bukan? Anies seolah-olah mendapat dukungan dari rakyat. Rakyat merasa simpati jika dia lengser. Anies merasa dukungan rakyat begitu besar, makanya dia memanfaatkan masjid untuk kegiatan politis.
Nampaknya memang Anies tidak akan bisa terlepas dari gelar Bapak Politik Identitas. Dan sindiran yang diungkapkan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal merupakan sindiran telak juga bagi Anies yang selalu menggunakan politik identitas dimanapun ia berada. Jadi, sinergi yang dibangun PJ Heru Budi dengan pihak Masjid Istiqlal merupakan babak baru bagi kemajuan DKI Jakarta yang terdidik, aman, dan damai. Bagaimana kalau menurut Anda? Lebih praktis, efisien, lebih realistis. Pasangkan antara Anies dan AHY. Anies sudah merepresentasikan kuat, brand connection-nya sudah kuat adalah Nasdem, maka wajar, tanda petik kalau ada aspirasi yang kuat dari Partai Demokrat menginginkan AHY. Demokrat dan Nasdem masih cakar-cakaran soal AHY dampingi Anies. Bahkan, utang pun dibawa-bawa. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Seberapa layak AHY buat mendampingi Anies? SBY mencoba memanfaatkan sisa-sisa kekuatannya untuk lobby-lobby kepada kedua capres itu dengan harapan si anaknya AHY ini bisa menjadi calon wakil presiden mereka. Partai Demokrat secara terbuka mengungkapkan masih berharap Anies Baswedan menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Harapan itu diutarakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengingatkan bahwa seharusnya Partai Demokrat mengingat kembali poin-poin saat mendeklarasikan Anies sebagai capres. Ingat apa materi yang disampaikan oleh Partai Demokrat saat mendeklarasikan Mas Anies? Ingat saja itu poinnya. Apa poin deklarasinya? Teman-teman lihat, poin deklarasi Nasdem, poin deklarasi Demokrat, poin deklarasi PKS, ujar Willy saat ditemui di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 21 Maret 2023. Ia menyampaikan bahwa poin-poin deklarasi itu menunjukkan bahwa memberikan kewenangan kepada Anies Baswedan untuk menentukan cawapres. Namun begitu, Willy menyampaikan tak masalah jika pernyataan itu hanya bagian aspirasi saja. Akan tetapi usulan itu tidak boleh dipaksakan kepada koalisi perubahan. Oh, kalau masalah aspirasi is oke saja, tapi masalah tagih-tagih memang di sini utang. Kan enggak, sebagai konteks aspirasi sah-sah saja. Boleh-boleh saja, tugasnya. Diberitakan sebelumnya Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyampaikan bahwa partainya masih berupaya untuk terus mendorong Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi bakal cawapres dari Anies Baswedan. Menurut Hinca, Partai Demokrat pun menolak berspekulasi jika nantinya Anies Baswedan memutuskan untuk tidak menunjuk AHY menjadi bakal cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Respon dari Nasdem ini tentu menjadi pertanda bahwa koalisi perubahan masih belum solid dan masih bimbang siapa yang pantas menjadi cawapres Anies. Selain itu, bantah-membantah para elit partai menandakan koalisi perubahan masih rentan bubar. Bagi Demokrat, AHY cawapres memang wajib. Jika tidak, nasib Partai Demokrat di pemilu nanti akan mengkhawatirkan. Jika AHY tidak jadi cawapres, Demokrat tidak akan mendapat limpahan suara elektoral. Koalisi perubahan sampai sekarang memang masih sendiri-sendiri, meskipun ketika partai sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Tetapi Demokrat masih menunggu Nasdem dan PKS soal posisi AHY sebagai cawapres Anies. Posisi Nasdem yang masih berada di pemerintahan membuat sikap politiknya berbeda dengan Demokrat. Langkah politik Demokrat lebih tajam dibandingkan Nasdem karena berada di luar pemerintahan. Jadi komentar saya adalah, lebih baik keributan ini terus lanjut saja. Jangan berhenti ngotot, jangan ada yang mau ngalah. Masing-masing harus perjuangkan ego sendiri. Jangan mau ngalah. Bila perlu silakan adu debat sampai lebaran kuda. Teruslah ribut soal ini supaya rakyat bisa sadar kalau koalisi perubahan ini cuma kumpulan orang-orang yang di otaknya cuma mau menang Pilpres. Bukan mau memajukan bangsa apalagi mikirin nasib rakyat. Coba kalian pikir, mau dukung Anies aja banyak drama. Mau milih cawapres aja ada adegan saling nyindir, saling menyalahkan, saling cakar-cakaran. Nggak ada yang mau ngalah. Belum resmi menang aja udah pada gontok-gontokan. Bayangkan kalau mereka disuruh nyusun kabinet, apa nggak hancur negara ini? Masing-masing mau menang, mau jatah yang paling gede. Mau deal aja harus ada perdebatan alot. Kepentingan negara ada di posisi buncit. Urusan ambisi mereka harus nomor 1. Mereka ini tipe yang bakal ribut galau rebutan jabatan. Makanya saya pikir cuma ada satu jalan terakhir untuk menyingkirkan mereka semua dalam satu kali kipas.
cuma satu, yaitu duetkan Ganjar dan Prabowo. Kalau mau yang pasti-pasti, asalkan bukan Anies, maka duet ini yang paling ideal. Solusi jitu untuk menghabisi kelompok Anies dan koalisinya yang haus kekuasaan. Bagaimana kalau menurut Anda?